pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi, kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Malu kita Pak. Bandung Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah Pak, nggak tahu lagi saya Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Bandung Saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang bener lah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Masa hampir 60% pilkadanya bermasalah? Kapan kita mau jujur Pak? Saya tanya ini Pak Bawaslu, KPU dan Pak Kementerian Dalam Negeri. Ini yang mau kita wariskan Pak. Dan ini akan direplikasi pada pemilu-pemilu berikutnya Pak. Ujungnya apa? Hutan habis, tambang habis. Ikatnya kan tarik tuh. Jalan-jalan ke kota Beijing. Lagu dari Maluku ini dinyanyikan Presiden bersama dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Presiden bersemangat menyanyikan lagu ini dengan lirik yang sedikit diubah. Adalah terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI dan Antara. Sebuah lembaga super holding yang akan mengelola aset dan dividen BUMN. Presiden mengklaim itu adalah salah satu lembaga pengelola kekayaan negara terbesar di jagat raya. Pertanyaannya adalah, adakah model Danantara ini merupakan representasi dari model pertumbuhan ekonomi yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Atau bisakah ia disetarakan dengan katakanlah model kapitalisme negara lewat BUMN yang sempat digaungkan oleh Deng Xiaoping di masa reformasi Cina? Yang kedua, company lain like Pertamina sama PLN, saya bilang ini bos, ini penugasan bos, PSO, Public Service Obligation, ya kan, siapa yang mau minjemin duit, ya kan, dengan menggadaikan dua company ini, itu kan nggak masuk akal, ya kan ya, karena apa, in case of default siapa yang mau ngapain dengan aset-aset itu, kan begitu. Jadi dari visi misi pertama bahwa mengumpulkan aset adalah satu cara untuk mengkapitalisasi aset-aset ini, artinya akan disekuritisasi, mendapat uang, dan uang itu untuk pembangunan, saya bilang that's a big nonsense. Jadi itu yang pertama, visi misinya nggak masuk akal. Dan yang kedua, saya pengen tanya, bisnis modelnya bagaimana bos? Ya kan, nggak jelas, ya kan. Bisnis plannya apa bos? Wah ya, ke bisnis plannya kan udah jelas, kita akan hilirisasi, disendet segala macam. Nah dari awalnya aja udah visi misinya udah salah. Nah ya, artinya apa? Di sini institutional platformnya udah salah. Yang kita butuhkan bukanlah sebuah super holding. Kalau Anda mau mengacu kepada ide-ide Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan, tahun 89, yaitu profit dari BUMN 1-5%, dividen itu kemudian dikelola, ya kan, ya, itu tidak perlu memerlukan super holding. Yang kita perlukan adalah an SPV, Special Purpose Vehicle, seperti INA, kan gitu kan. Jadi dari institutional frameworknya aja udah salah. Dan yang kedua, yang menjadi masalah besar adalah kembali lagi name bos, nama itu penting, ya kan. Apalagi ini satu kapal besar, orang pengen tanya dong kaptennya saha, ya kan begitu kalau orang Sunda bilang, ya kan ya. Nah ini matter sekali, ya kan. Pertama muncul Pak Mulyaman Hadad. Saya sampai bilang juga di Dewan Pakar, Pak Mulyaman Hadad bukan orang yang tepat untuk memimpin kapal besar ini karena beliau regulator dan tidak pernah punya pengalaman atau exposure di big corporates gitu kan. Saya lebih prefer orang-orang seperti misalnya profesional yang di market orang tahu lah, pernah punya exposure di big corporate seperti Agus Marto, Yonan, ya kan, Glenn Yusuf, ya kan, dan segala macam kan masih banyak. Itu muncul lah. Kemudian begitu Mulyaman Hadad ternyata tidak jadi, digeser oleh Pak Rosan. Nah ini jadi aroma politik.
ya kan ya, ini tidak lagi katakan Temasek, come on man, gimana mau bilang Temasek, pertama asetnya aja aset busuk gitu kan. Ya kan? Yang kedua, di sini figur-figur yang boleh dibilang, wah ini mah bukan oke fine, Pandu profesional, Rosan profesional, ya kan, Erik profesional, tapi biar bagaimana tidak bisa terlepas dari memang political event, ya kan. Ya Rosan kan ketua TKN Prabowo, ya kan, Erik ketua TKN-nya Jokowi dulu, Pandu adalah keponakannya Pak Luhut, LBP, ya kan. Nah ini kan market curiga, come on man, ya kan. Ini menjadi seperti saya ulang lagi, pertanyaannya, is this a business entity atau a political game, kan gitu. Nah oleh karena itu langsung drop semua, dibuang bos, itu puluhan persen saham-saham bank ini apa terdiskonto, ya kan, jatuh, ya kan. Begitu juga saham Telkom. Karena apa? Kembali lagi, institusinya itu sendiri cacat, satu. Yang kedua, nama-nama yang ada di dalam institusi itu sendiri di mata market tidak kredibel. Ya, jadi makanya saya bilang, nah sekarang kan masalahnya begini menjadi, ini ibarat bayi, ya, kan udah ketuk palu ini, ibarat bayi ini udah lahir. Ya kan, nggak bisa lagi dong dimasukin ke perut emaknya, kan gitu, ya kan, ya nggak mungkin lah, given. Nah bayi ini kalau menurut saya yang lahir ini adalah bayi yang cacat, ya kan, karena penolakan dari market, ya kan, bayi yang cacat. Tinggal masalahnya bagaimana kita memikirkan untuk mengoperasi bayi yang cacat ini supaya menjadi normal, kan begitu, ya kan. Nah ini yang harus dipikirkan gitu loh ya. Jadi ide mendirikan Danantara kembali lagi adalah ide yang cacat, sebab kita tidak, kalau dibilang katanya kita ini dengan aset 14.000 triliun. Ya kalau isinya busuk semua gimana sih? Ya kan? Yang sehat kan gini Mas, kalau total aset 14.000 triliun, sementara pembayaran dividen cuma 81 triliun, berarti return on asetnya itu cuma 0,7-0,6%. Come on man, mana ada aset yang bagus, return on asetnya adalah 0, di bawah 1%, kan nggak masuk akal. Artinya apa? Dari ROA-nya aja kita udah tahu bahwa isinya busuk semua, kan gitu. Yang sehat kan cuma bank itu kan, ya kan. Nah PLN pun boleh dibilang membagi subsidi, dan Pertamina membagi subsidi, membagi dividen, tidak terlepas daripada bukunya hijau karena subsidi. Kan gitu, ya kan, siapa yang mau minjemin duit, ya kan. Nah itu udah nggak masuk akal kalau menurut saya ya. Jadi yang penting nih kepada teman-teman, terutama yang percaya bahwa Danantara akan menjadi the driver of economic growth kita, yang perlu dipahamin gini Pak ya, di dalam Temasek ya, atau super holding semacam Temasek, itu bukan aset yang matters, apalagi aset yang busuk. You have cash or not? Cash or not. Makanya ide saya pertama saya bilang, sebelum membentuk super holding, semua BUMN ini dibikin dulu sehat, ya kan. Begitu mereka udah kinclong bukunya, baru ada kebutuhan membentuk super holding. Itulah sejarah Temasek. Yang kedua, ini lucu, seed capital modal awalnya diambil dari APBN kan, yang dipotong itu kan katanya tuh 200 triliun apa 300 triliun. Nah Temasek nggak boleh loh mengucurkan uang kepada company atau Singapura nggak boleh negaranya mengeluarkan uang untuk apa, nggak boleh PMN. Artinya ini business entities public private di mana pemerintah memang punya sahamnya, ya, tapi nggak boleh ikut campur di dalam bisnis activity-nya, ya kan. Nah setelah kita pahami itu, tiba-tiba muncul kasus Pertamina, ya kan. Wih itu 1.000 triliun kalau nggak salah total corruption-nya, ya kan. Ya, siapa yang percaya dengan kasus kayak begini yang mau masuk ke Danantara gitu? I want to invest my money di Danantara dengan kasus kayak begini. No one bos. Please believe me, ya. Malah saya takutnya ini jadi bencana. Bukan menjadi the new driver of economic growth, ya. This will be a bencana. Ingat 1MDB di Malaysia, ya kan? It was bencana.